Halo penonton Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Suara Karen episode ini akan membahas tentang peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada 15 siswa lulusan Sekolah Selamat Pagi Indonesia, SPI Batu Malang. Pelakunya adalah pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia SPI bernama Julianto Eka Putra. Kasus ini di awal-awal sempat viral. Dan sekarang ini sedang di tahap persidangan di Pengadilan Malang. Si pelaku ini pernah mendapatkan penghargaan di acara Kick Andy sebagai salah satu nominasi Kick Andy Heroes tahun 2018. Ironisnya si pelaku tidak pernah ditahan atau dipenjara, meski dakwaan hukumannya di atas 5 tahun. Pertanyaannya, kenapa si pelaku nggak dipenjara? Padahal misalnya dalam kasus kekerasan seksual lainnya, Heri Wirawan di Bandung misalnya, dipenjara setelah dilaporkan oleh korban. Di studio saat ini, saya kedatangan 2 korban Julianto Eka Putra. Adik-adik saya ini ingin menceritakan kembali kasusnya. Saya ingin apresiasi dan berterima kasih banyak dengan kehadiran adik-adik ini. Tentu saja, ini butuh keberanian yang sangat luar biasa untuk hadir di publik dan speak up. Di sini, adik-adik saya ini ingin menceritakan kembali kasusnya. Adik-adik ini mewakili korban, meminta dukungan kita semua untuk menuntut keadilan yang seharusnya didapatkan, tetapi sulit didapatkan. Buktinya si pelaku masih bebas. Saya juga ingin dengar cerita mereka. Sebelum di sini katanya adik-adik ini mendapat ancaman dan intimidasi. Oke, kita mulai saja beberapa pertanyaan. Halo adik-adik, halo sayang, apa kabar? Halo Kak. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Jadi kalian gak keberatan kan untuk kita bicara tentang kasus-kasus ini? Iya, nggak apa-apa. Walaupun memang sebetulnya mengungkit luka yang sangat dalam untuk kalian. Dan apa yang terjadi kepada kalian saya sangat prihatin. Tetapi saya pikir ini kasus sudah selesai. Ternyata kasusnya stuck. Dan kalian ada di sini sekarang untuk speak up. Dan kalian sudah beranjak dewasa sekarang. Jadi boleh nggak Dek? Kita mulai dari kamu. Bercerita tentang apa yang terjadi sama kamu di sekolah SPI. Apa yang dilakukan oleh si pelaku terhadap kamu? Ya, makasih Kak. Silakan. Jadi waktu itu saya kelas 2 SMA, saya masih berusia 16 tahun dan di situ saya memang saya datang ke sekolah yang namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Itu adalah sekolah gratis untuk anak-anak yatim, piatu atau kurang mampu. Nah, memang di sana kenapa saya masuk di sekolah itu karena memang keluarga saya atau orang tua saya tidak bisa lagi memberikan saya biaya untuk sekolah seperti itu Kak. Nah, oleh karena itu saya ke sekolah itu saya ingin memiliki masa depan yang lebih cerah lagi, mendapatkan pendidikan yang lebih layak lagi seperti itu Kak. Nah, sampai kemudian saya bersekolah di sana. Waktu kelas 2 SMA saya mendapatkan seorang mentor yang namanya Pak Julianto Eka Putra. Kami memanggilnya di sana biasanya dengan sebutan Kojul. Nah, di situ singkat cerita ada sebuah tragedi di mana awal-awal saya ketemu sama si JE ini, saya sebut JE saja. JE ini waktu saya setelah perlombaan. Jadi saya ikut lomba di SMA 1 Kota Batu di situ. Kemudian saya setelah lomba itu saya dibawa ke sebuah bukit dengan mobil Mercy-nya. Nah, di situ si JE ini membawa saya ke sebuah bukit. Saya lupa waktu itu bukitnya. Dan di situ saya dikeluarkan dari mobil tersebut. Kemudian saya dimotivasi oleh si JE ini. Si JE ngomong kalau kamu itu anak yang punya potensi. Kamu mau nggak Koko didik untuk bisa menjadi seorang leader seperti itu. Terus kemudian kayak beliau itu langsung menepuk bahu saya. Kemudian anggap Koko ini seperti kakakmu sendiri, seperti ayahmu sendiri. Terus kemudian dia
langsung kayak memeluk saya seperti itu. Awalnya saya biasa aja karena memang bagi saya ini memang kayak seperti ayah saya seperti itu. Nah, sampai suatu ketika beliau mencium pipi saya kanan kiri, itu yang membuat saya langsung kayak kok kayak gini gitu. Tapi saya masih belum ngeh gitu. Saya masih belum terlalu kayak gimana gitu. Nah, kemudian sampai pada akhirnya si J ini udah mulai mencium bibir saya. Di situ saya sudah kayak bingung, saya kaku. Saya kok apa ini gitu. Tapi saya cuma diem aja gitu, Kak. Saya takut di situ. Nah, sampai kemudian saya dibawa lagi ke sekolah. Setelah perlombaan itu saya dibawa ke sekolah lagi, ke asrama, karena di situ memang ada asramanya gitu, Kak. Nah, terus sampai kemudian ada kejadian yang selanjutnya lagi, saya sering dipanggil juga. Saya sering dipanggil beberapa kali untuk dimotivasi di kelas 2 itu. Jadi waktu saya kelas 2 beberapa kali saya dipanggil, saya dimotivasi, kemudian si JE tanya tentang gimana keadaan orang tuamu. Terus kemudian saya dimotivasi untuk saya bisa memperjuangkan masa depan saya. Terus si beliaunya bilang, "Kamu mau nggak menjadi seperti Koko? Kamu mau nggak bisa sukses? Kalau kamu mau sukses, kamu harus ikuti apa yang Koko bilang, nurut, jujur, dan setia." Seperti itu. Ini 3 kalimat yang saya ingat banget dari sejak awal saya dididik oleh J ini. Dan pada saat itu, oh ya, kok saya mau seperti Koko, karena saya lihat bahwa J ini menurut saya adalah seorang founder dan juga orang yang sukses seperti itu. Karena waktu itu saya lihat juga ada videonya J ini training memotivasi ribuan orang seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya lama-kelamaan saya dipanggil lagi, dimotivasi seperti itu lagi. Kemudian mulailah si J ini meraba payudara saya. Di situ saya langsung kayak kaget gitu. Udah saya bingung, saya nggak ngerti mau ngomong apa gitu, Kak. Saya takut sekali di situ. Nah, terus akhirnya saya dipanggil lagi, terus saya dicium sama JE lagi gitu. Diciumnya bukan hanya dicium bibir, tapi kayak udah dicium sampai lidahnya JE ini masuk ke mulut saya seperti itu. Kamu dalam keadaan nggak berdaya di situ? Saya nggak berdaya. Ada ancaman? Waktu itu JE bilang, apa yang Koko lakukan ini jangan kamu kasih tahu siapa-siapa gitu. Udah itu aja. Nah, itu waktu di awal-awal. Sampai pada akhirnya ada kejadian juga yang membuat saya juga shock. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA juga. Nah, di situ JE itu tinggal di sekolah itu, Kak. Jadi ada satu kamar untuk si JE ini. Kemudian saya dipanggil. Nah, beliau itu sering kali memanggil saya atau beberapa tim yang lainnya itu di jam 12 malam, di jam 1 malam gitu. Jadi waktu malam-malam, karena kita biasanya juga diajak meeting, diajak untuk meeting bersama. Nah, di situ setelah semuanya tertidur, saya dipanggil itu sekitar jam 1. Nah, udah mulai di situ. Terus pada akhirnya saya dipanggil, saya dibawa ke kamarnya. Kondisinya gelap, terus saya kan takut sekali, saya tuh bener-bener takut banget. Tapi kalau saya sampai nggak ikutin apa yang dibilang sama JE itu pasti saya kena pukulan, kalau nggak saya tuh dimaki-maki. Nah, saya kan takut kan, Kak. Ya udah saya kesana, saya nggak ngerti mau diapain di situ kan. Saya berharapnya saya nggak diapa-apain. Ternyata setelah saya dimasukkan ke kamar itu saya langsung ditempelkan di tembok gitu. Jadi saya langsung ditempelkan di tembok. Terus kemudian JE ini langsung nyium-nyium saya, kayak nyium-nyium pipi, nyium-nyium bibir saya, terus nyium leher saya, terus kemudian saya ini baju saya dilepas, sama JE, terus JE sering terus sama nyium-nyium payudara saya, terus habis itu saya ditidurkan, terus habis itu JE langsung melepas celana saya di situ, terus langsung saya dipaksa itu untuk saya kayak disetubuhi gitu, kan saya bingung waktu itu. Berarti kamu diperkosa ya itu ya? Berarti kan bukan kemauan kamu, itu pemerkosaan namanya. Udah, nggak apa-apa.
Nggak usah diceritain, nggak apa-apa. Tapi yang terjadi, kamu nggak usah cerita detailnya. Berapa kali dia melakukan itu sama kamu? Itu sebanyak 15 kali. Tuhan tolong. Kamu usia berapa pada saat itu? Waktu itu saya usia 16 tahun. Terus berlanjut sampai saya lulus juga, saya kan masih kerja di situ, Kak. Kerja? Iya. Kerja digaji? Digaji kamu kerja itu berarti digaji dong? Iya, waktu saya sekolah saya sudah kerja tapi saya tidak digaji di sana. Oh, tidak digaji. Berarti dieksploitasi berarti kalau misalnya tidak digaji. Disuruh kerja tanpa dibayar. Gitu? Iya. Di usahanya dia? Bisnisnya? Ada bisnis besar dia? Oke. Berarti itu kamu dipekerjakan ya sama dia ya? Dipekerjakan dengan tidak digaji ya? Baik, nggak apa-apa. Take your ini dulu, nafas dulu. Nah, nggak apa-apa, aku pindah ke kamu ya, Dek. Jadi kalau Ade di sini dia mendapatkan kekerasan seksual, diperkosa 15 kali ketika dia masih di bangku sekolah. Saya speechless di sini, pengen nangis rasanya, cuman betapa biadabnya ya. Ini anak-anak di bawah umur dan harusnya di bawah perlindungan JE. Dia sebagai penanggung jawab pada saat anak-anak ini bersekolah dan di bawah tanggung jawab dia. Tetapi ini yang dia lakukan. Kalau untuk kamu, Dek, apa yang terjadi? Saya pernah dilecehkan beberapa kali. Di awal-awal saya di sekitar jam 7 malam di area belakang sekolah, JE ngajak saya ngomong. Karena di sana kita sangat menghormati beliau. Jadi kalau dipanggil itu kita pasti nurut. Kita tidak ada yang berani nolak kayak gitu. Sekitar jam 7 saya diajak ke belakang, ke daerah warung kampung. JE ngerangkul saya, terus dimotivasi, dibilang kalau di sini masa depanmu pasti akan terjamin, pilihanmu udah benar. Itu saya baru lulus dari SMA, karena setelah lulus kita kerja lanjut di sana. Okay. Setelah itu, setelah JE motivasi saya, tiba-tiba JE langsung pelukan. Saya masih menganggap karena di sana kita menganggap beliau itu sebagai kakak, sebagai bapaknya kita. Saya masih oke, bapak gitu. Tiba-tiba JE langsung cium pipi, cium kening saya. Saya udah langsung berusaha nolak kan. Terus dia bilang nggak apa-apa kayak gitu. Terus dia mau cium bibir. Saya bilang saya nggak mau kok, saya nggak mau kayak gitu. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua juga saya diperlakukan seperti itu. Ada yang kejadian saya itu diajak keluar dari area sekolah. Yeah. Jadi malam sekitar jam 7:30 juga saya dipanggil karena kan saya diminta tolong untuk nyariin asistennya. Saya nyari asistennya tapi tidak ketemu. Akhirnya JE telepon saya, Koko udah nggak butuh asisten. Saya pengen ngobrol sama kamu. Kamu naik ya ke atas. Saya naik ke atas terus diajak masuk ke dalam mobil. Saya masuk. Ini kita mau kemana kok? Nggak apa-apa, Koko mau ngobrol sama kamu. Masuk dulu aja. Ya karena saya percaya, saya trust sama dia, saya masuk. Begitu keluar dari gerbang, JE langsung tarik tangan saya. JE langsung tarik tangan saya, dia langsung cium-cium saya. Terus saya, kok jangan, kok nyetir aja, saya takut. Nggak apa-apa aja, nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa. Dia maksa untuk saya cium, terus dia tarik tangan untuk pegang kemaluannya. Saya bilang, saya nggak pernah kayak gini, saya nggak mau. Saya nggak mau. Terus dia bilang, tidak apa-apa. Sekali-kali nakal kamu nggak apa-apa, katanya gitu. Terus saya kan, saya nggak mau, Koko nyetir aja. Tapi itu saya dipaksa, tapi saya nggak bisa berontak, saya nggak bisa keluar dari mobil. Dan itu saya dibawa ke daerah Gunung Panderman. Di sana saya begitu keluar dari mobil, JE langsung peluk saya, dia langsung cium-cium saya. Dan tempatnya itu sangat sepi, jadi nggak ada orang yang lewat sama sekali. Jadi saya nggak bisa melawan karena itu daerahnya benar-benar kayak hutan gitu, Kak. Jadi
dilakukan persetubuhan terhadap kamu juga? Apakah dia sampai melakukan penetrasi sama kamu, maksudnya memperkosa kamu? Tidak sampai, tapi itu dia sudah berusaha berkali-kali karena saya ada beberapa kali kejadian sampai dipanggil ke kamarnya, saya dipaksa untuk melepas pakaian saya. Bagian atas saya sudah kelepas, tapi dia maksa untuk bagian bawah. Tapi saya berusaha untuk, saya nggak mau, saya lagi halangan, saya lagi ini. Sampai suatu ketika saya ada kejadian yang dia tuh sampai maksa, nggak pakai ngomong atau apa, jadi benar-benar maksa saya untuk oral seks. Jadi saya dipaksa untuk ngulum kemaluannya. Itu saya sampai muntah kan. Saya bilang, saya nggak mau kok, saya nggak pernah kayak gini, saya nggak bisa kayak gitu. Jadi dia memaksa kamu melakukan oral seks ya? Iya. Terhadap dia ya? Itu sudah berapa kali, Nun? Untuk secara keseluruhan saya dilecehin itu sekitar 11 kali. Oke. Baik. Oke. Mau tanya dong, kasus ini terbongkar tuh pada saat tahun 2019 itu, kalian tahu kan terbongkarnya bagaimana? Awalnya 2018 saya sudah menyampaikan ke ketua yayasan apa yang saya alami, apa yang kan saya di situ udah tahu ternyata ada teman-teman juga. Jadi selama kita mengalami itu, saya tidak tahu kalau teman-teman saya juga ngalamin gitu. Jadi kalian sama sekali nggak bercerita satu sama lain apa yang kalian alami karena takut? Atau takut, karena apa? Malu. Iya. Karena sakit. Kan kadang kalau kita mau cerita, saya sendiri tuh ngerasa kayak siapa yang mau percaya? Atau enggak kamu wanita murahan banget atau kayak gitu Kak. Jadi kayak nggak kuat. Takut orang menjudge kamu ya. Jadi semuanya sama ya cara berpikirnya. Adik juga ya? Iya sama. Jadi ternyata banyak yang lain juga dilecehkan. Itu berapa banyak deh orangnya? Kalau di berita yang saya baca itu sekitar 15 orang ya? Iya, itu 15. Itu yang mau ngomong yang di luar itu kan banyak yang lebih baik bungkam ya? Iya. Mereka yang 15 itu mereka yang mau berperkara ya? Iya. Oke, jadi kan teman-teman kamu akhirnya saling tahu nih satu sama lain. Kalau nggak cuma satu korbannya nggak kamu doang juga gitu kan? Ternyata dia juga, ternyata akhirnya banyak yang jadi korban gitu. Nah ini terus gimana nih sampai ketahuan dan akhirnya si terdakwa ini akhirnya dilaporkan gitu loh? Iya. Jadi awalnya itu bermula dari CCTV. Iya, jadi CCTV karena di sana yang running itu kita semua. Jadi dari teman-teman yang udah lulus kita yang runningin, jadi kita bisa lihat CCTV, kita punya akses. Nah ternyata di CCTV itu JE melakukan itu bersama ada teman kita juga masuk di satu kamar yang sama, satu kamar yang sama. Terus setelah itu kan beritanya udah nyebar tuh ke semuanya, ke adik-adik yang lain, ke teman-teman yang lain. Sampai suatu ketika kita juga dihadirin sama JE, kita dikumpulin jadi satu. JE menyampaikan klarifikasi. Jadi JE mengklarifikasi bahwa JE ke sana hanya untuk datang karena teman saya lagi stres karena pekerjaan. Nah, mulai dari situ kita mulai bercerita satu sama lain. Karena saya sebagai korban, terus teman saya sebagai korban, kita melihat gelagat itu tidak biasa. Dari itu kecurigaan kita semakin menyebar, akhirnya kita mulai bertanya ke teman-teman kita. Di situ kita mulai saling terbuka gitu, Kak. Siapa yang mulai itu? Non, yang mulai duluan. Kalian berdua yang mulai? Wah, luar biasa. Lalu punya keberanian luar biasa ya untuk seperti ini. Lalu lanjut ceritanya, Non. Setelah itu gimana? Ya, jadi setelah itu, saya kan kaget sekali bahwa teman saya yang satu ini, yang duduk di samping saya ini kan bercerita sampai seperti itu. Dan saya tuh kan shock sekali loh, Kak. Kamu juga kena gitu. Terus habis itu ada adik saya lagi, ada sekitar 5 waktu itu juga ngomong ke saya juga. Nah, terus kemudian saya malah nggak pernah tahu gitu. Nah, terus itu saya lihat dari cara dia ngomong, bagaimana perasaannya itu saya bisa merasakan bahwa itu tuh adalah hal nyata yang sama seperti yang saya rasakan seperti itu. Dan ternyata banyak yang lain lagi seperti itu. Nah, kemudian akhirnya saya dan teman saya ini kita melaporkan ke Komnas. Jadi ke Komnas Pak Aris Mardika Sirait. Pak Aris Mardika Sirait. Oke, Komnas Anak. Ya, Komnas Anak. Pak Aris, oke. Ya, karena waktu itu Pak Aris pernah datang ke sekolah kami, ke Selamat Pagi Indonesia itu. Oh, baik. Gitu. Jadi kalian pergi ke Komnas Anak nih yang di Pasar Rebo ya? Oke. Gitu. Baik.
Terus? Nah, dari situlah kita didampingi untuk kita membuat pelaporan yang pertama di tanggal 29 Mei 2021. Oke. Gitu. Mei 2021 ya? Iya. Ya. Oke. Lalu setelah itu akhirnya didampingi. Iya, akhirnya didampingi. Kemudian kita juga ada LPSK waktu di awal-awal itu. Nah, sampai dengan hari ini ya masih Komnas yang terus untuk membantu mengawal kasus kami seperti itu. Cuman yang kami agak kecewa karena yang sama seperti yang dibilang teman saya tadi bahwa kami sudah kesana kesini mondar-mandir. Kita juga udah khususnya ke Ibu Menteri juga kami berharap sekali untuk atensinya, namun kami tidak mendapatkan respon seperti itu yang kami sangat sayangkan sekali. Gitu. Kami berharap bahwa benar-benar keadilan bisa ditegakkan dan tidak akan ada korban lain lagi gitu. Karena adik-adik kelas saya kan masih banyak yang ada di sana juga gitu, Kak. Ya, kalau sekolah ini belum ditutup ya, sekolah ini masih ada dan dia masih bebas soalnya. Iya, dia masih dan bebas. dia masih ada di sekolah itu. Nah, itu yang saya kurang tahu. Nggak tahu sekarang. ya. Dia masih mengajar atau motivasiin anak-anak, nggak tahu ya, nggak ada infonya ya. Nanti kita cari tahu. Jadi ini luar biasa ya, ini kejadian yang sangat luar biasa gitu. Saya sampai udah nggak bisa nafas nih. Udah. So, jadi harapan kalian bahwa negara lebih hadir lagi untuk kasus-kasus pelecehan seksual, terlebih lagi pelecehan seksual dan eksploitasi terhadap anak-anak yang terjadi di bumi kita, di Indonesia, bumi Indonesia kita. Kami berharap negara lebih lagi hadir lagi untuk para korban. Dan mungkin kalau Pak Andi F. Noya juga nonton ini, dia Kick Andy Heroes. Bisa juga dibantu gitu loh teman-teman kita ini bahwa he's not a hero. Dia adalah pedofil. Dan dia sudah terdakwa. Dan dia bukan, kalau buat saya ini dia tidak ada kemanusiaannya sama sekali. Wah, ini kalau misalnya ini kita bandingkan dengan kasus Ustadz si Heri Wirawan ini hampir sama ya. Cuman tetap aja gitu bahwa ini di institusi dia buat sekolah, ya kan? Dia sebagai pendidik. Harusnya kan dia sebagai orang yang bertanggung jawab atas hidup murid-muridnya dong. Apalagi itu di asrama ya, dilepas dari orang tua, kalian masih di bawah umur, harus di bawah perlindungan dia. Malah ini yang dia lakukan. Dan pada saat persidangan deh, ini kan sudah sampai tahap persidangan ya. Iya, benar. Jadi aku kaget soalnya aku pikir udah selesai. Jadi ini udah sampai tahap persidangan. Di persidangan sendiri dia ada. Ada. Tapi nggak ditangkap tuh. Enggak, masih bebas sekarang, belum ditahan. Nggak ditahan ya? Belum. Padahal harusnya ditahan ya. Ini luar biasa ya. Jadi oke, aku mau ngobrol deh soal ini lagi persidangan ya. Di persidangan sendiri, kalian sudah melalui persidangan dong? Udah duduk di kursi panas dong sebagai korban ya? Sudah. Bagaimana persidangan itu? Apakah kalian menemukan apa-apa yang terjadi di persidangan itu? Aku pengen tahu bagaimana kalian menghadapi untuk tatap muka gitu sama dia gitu, dan bagaimana proses pengadilan itu berjalan, adik-adik? Ya, awalnya kita takut banget, Kak. Kita takut banget kalau udah nanti gimana ya kalau bersama dengan satu ruangan dengan pelaku. Tapi ya kita memberanikan diri untuk kita harus menghadapi ini semua gitu. Nah, tapi waktu di persidangan saya berharap juga kalau kita bisa diakomodir apa saja yang menjadi aspirasi kita, baik itu dari jaksa ataupun hakim. Nah, tapi ada beberapa saat waktu persidangan itu saya alami sendiri juga bahwa saya sudah menyampaikan semua yang menjadi apa keterangan saya di BAP. Saya sudah jelaskan semua, tetapi ada beberapa yang seiring berjalannya waktu saya juga mengumpulkan, menemukan bukti-bukti baru seperti itu, Kak. Tetapi saat saya ingin menyampaikan kepada hakim itu tidak diperbolehkan. Jadi kenapa kok sampai bukti yang saya miliki nggak bisa diekspos, nggak bisa diterima oleh hakim seperti itu. Sedangkan yang saya tahu waktu di persidangan itu juga saya kan sering kali dicerca
ataupun dari pihaknya JE ini, pengacaranya ini ngomong A, ngomong B, ngomong C, menanyain saya, dan bahkan mereka dari timnya JE itu memberikan bukti-bukti baru yang bahkan tidak ada di BAP, dan dengan mudahnya itu langsung hakim melihat, oh ya ada foto baru, hakim melihat ada bukti recording baru, hakim membiarkan itu bisa diputar gitu. Sedangkan saya juga punya banyak recording, saya punya ada bukti baru di situ, saya malah nggak diperbolehkan untuk membuka di situ. Nah itu yang saya membuat saya kejanggalan di situ, ada apa sebenarnya? Bukankah saya di situ bisa untuk menyampaikan aspirasi saya kayak gitu? Tapi ya itu Kak yang buat saya bingung gitu. Harusnya lebih berpihak kepada korban ya, gitu loh. Jadi kejanggalan di situ ya. Kalau untuk kamu sendiri, Dek, apa yang terjadi pada saat pengadilan? Saat pengadilan sih, untuk kita membicarakan fakta-fakta di luar BAP itu kita agak kurang bisa mengeluarkan. Jadi kayak kita itu, kamu harus sesuai BAP aja kayak gitu. Jadi seperti yang dibilang teman saya, itu kalau kita itu sangat sulit untuk mengeluarkan bukti baru. Tapi dari timnya JE itu sangat mudah gitu. Bahkan kita juga sempat ada omongan ke kita sebagai saksi korban, kalau kamu ini dari hakim menyampaikan, kamu ini bersaksi loh ya, kamu jangan sampai bersaksi dusta. Nanti kamu kalau bersaksi dusta, bisa-bisa kamu nggak pulang nih. Kamu langsung dipenjara 9 tahun. Jadi kita sebagai saksi, kita nggak ada yang boleh masuk karena tertutup, sidangnya tertutup. Jadi kita merasa benar-benar ini saya mau menyampaikan keadilan, saya mau menyampaikan kebenaran, tapi kok saya dipojokin, saya kok semakin dikecilkan kayak gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang kalau saya juga ngalamin, saya keberatan menjawab itu karena demi keamanan saya, tapi itu diizinkan untuk saya harus menjawab gitu. Kalau misalnya untuk di keluarga sendiri, kalian kan udah kembali ke keluarga masing-masing ya? Yeah. Juga kan, maksudnya setelah dari sekolah itu, sekolah ini masih berjalan ya sekolahnya ya? Masih berjalan masih berjalan ya sampai sekarang ya? Luar biasa loh, kalau yang lain pasti udah ditutup sekolahnya. Tersangka ya yang punyanya soalnya. Oke. Dari keluarga sendiri bagaimana gitu? Ya. Kamu apakah di luar gitu bisa hidup dengan lebih damai setelah kamu nggak bersekolah di situ lagi atau enggak? Atau gimana? Ya, jadi sebenarnya waktu saya membuat laporan ini Kak, itu betul-betul saya sendiri takut. Jadi saya takut dan juga saya merasa terintimidasi sekali oleh pihak dari JE gitu, karena JE juga sudah sangat sering ke rumah saya, sudah mengetahui ibu saya bagaimana, seperti apa, keluarga saya bagaimana. Nah karena juga maka dari itu saya keluarga saya pun saya lindungi dulu untuk saya pindahkan seperti itu. Karena harus sampai pindah rumah ya? Iya, saya sangat takut sekali karena hal itu Kak. Karena sebelum saya resign dari sekolah itu juga, dari pekerjaan yang saya di sekolah itu, si J ini berkali-kali seperti kayak mengumpulkan siswa-siswi di situ, dia kayak menunjukkan powernya bahwa kalian waktu di luar jangan aneh-aneh, karena saya itu punya saya tahu dunia hitam, dunia putih, saya punya kenalan jenderal, saya punya kenalan para pejabat-pejabat. Jadi kalau sampai ada yang aneh-aneh, kalian semuanya, kalian belum tahu power saya seperti apa. Jadi di JE itu menunjukkan kekuatannya, sehingga kami sangat takut sekali Kak. Kami ini mau bercerita ke siapa, kami di bawah lindungan siapa gitu. Jadi itu yang membuat saya betul-betul ingin melindungi keluarga saya yang ada di rumah seperti itu. Oke, kalau kalian sendiri ya, aku mau nanya sama kamu, untuk perlindungan dari lembaga-lembaga terkait ya, lembaga-lembaga negara gitu, kalian sudah merasa dilindungi belum? Sejauh ini kita di dalam perlindungan LPSK. Oke. Iya, kita udah dilindungin LPSK, jadi didampingi ya? Iya, didampingi ya, baik, didampingi. Terus udah dibantu oleh misalnya
lembaga-lembaga lain atau? Oke. Jadi kita pernah Kementerian juga atau berusaha karena kita benar-benar nggak tahu, kita harus menyuarakan suara kita ini kemana, sampai kita mendatangi ke Ibu Menteri juga. Ibu Menteri. Menteri Perlindungan Oh, Ibu Perempuan dan- Menteri PPA. Iya, Bu ke Bintang. PPPA. Iya. Jadi kita sempat ketemu sama Bu Bintang. Sempat ketemu Ibu. Iya, Ibu langsung Menteri, ketemu baik. Ibu. Lalu bagaimana kelanjutannya untuk di kementerian sendiri? Ada langkah konkret apa yang dilakukan? Setelah untuk pertemuan itu kita memang Ibu memberikan atensi kepada menyampaikan atensinya kalau beliau akan membantu kita untuk di proses hukum ini. Cuman memang kita udah berusaha untuk follow up, memang sejauh ini belum sih Kak. nggak ada jawaban lagi? Belum ada jawaban. Oke, baik. Kalau begitu sudah minta tolong ke sana kemari ya? Iya. Jadi udah banyak orang yang involve ya di dalam sini, maksudnya Iya. yang masuk ke dalam kasus ini ya. Baik, kalau begitu, oke adik-adik, maksudnya saya udah, ini kita mau gali aja ya dalam keterangan dari kalian aja gitu sebagai korban gitu, supaya masyarakat tahu nih gitu bahwa kasus ini belum selesai loh, penonton Cokro TV. Kasus ini belum selesai, kasus ini masih berjalan dan si pelaku ini masih belum ditahan. Jadi ya, kalau saya ini geram sekali nih dengar ceritanya ini gitu loh. Dan kalau menurut kalian ya, hukuman apa sih yang pas gitu yang kalian mau untuk pelaku ini? Kamu maunya apa? Dalam hati kamu yang paling dalam maunya apa? Kalau dari saya secara pribadi, karena ini adalah kejadian nyata yang saya alami, saya berharap kita mendapat perlindungan yang benar dari pemerintah, dari lembaga-lembaga perlindungan, dia mendapatkan hukum yang setimpal. Hukum yang setimpal itu hukum seperti apa? Hukuman apa yang kamu mau? Kalau menurut kamu itu yang pantas untuk dia? Nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Kalau kamu sendiri deh, kira-kira hukuman apa yang pantas untuk orang ini? Ya, saya kurang tahu sih Kak. Cuman saya sendiri kepingin bahwa si terdakwa ini atau J ini dihukum seumur hidup. Kalau bisa, saya nggak ngerti lagi kan apa kerugian yang saya terima tuh nggak bisa disamakan dengan mungkin di sini ada apa hukum-hukum yang lain, saya kurang tahu ya. Tapi itu nggak akan bisa diganti apa yang yang sudah hilang dari saya, kerugian yang saya alami dan juga adik-adik saya itu nggak akan bisa diganti dengan apa. Baik, ya betul. Jadi saya Akan dibawa seumur hidup ya, Dek ya? ya Luka itu, sakit itu ya. Baik. Saya sampai susah nafas. Penonton Cokro TV, kita udah denger ya. Langsung cerita dari adik-adik kita yang menjadi korban kebiadaban Julianto Eka Putra. Saat ini kasusnya sedang disidangkan dan mungkin akan ada pembacaan tuntutan vonis dalam waktu dekat ini. Kita semua berharap ada keadilan buat korban. Seperti di kasus Heri Wirawan yang ada di Bandung, yang divonis hukuman seumur hidup dan sekarang akhirnya divonis hukuman mati. Kita berharap Julianto Eka Putra ini juga dihukum seberat-beratnya. Ayo kita kawal bersama dan teriakkan sekeras-kerasnya kepada para hakim agar keadilan ditegakkan untuk para korban. Sekian dari saya, Karen Poru. Stop violence, speak up.